Hai, kembali lagi bersama dengan Samindo, teman-teman. Kita di sini sharing-sharing lagi ya terkait pergerakan bursa. Eh, Teman-teman, seperti biasa jangan lupa bantu channel kita dengan cara like, comment, and subscribe channelnya agar bisa berkembang dari hari ke hari. Oke, untuk pembukaan kali ini kita mau bahas dulu dari pergerakan IHSG, teman-teman. IHSG kemarin tutup melemah 0,66%, cukup dalam. Kalau saya tidak salah, video ini dibuat minggu ya, teman-teman. Kalau nggak salah kemarin Nasdaqnya juga merah ya, Dow Jones juga merah kalau saya nggak salah. Jadi mungkin akan ada pelemahan dulu untuk IHSG. Target pelemahannya di mana? Targetnya sampai dengan 6.800-an, sekitaran sini ya, 6.800-an teman-temannya untuk pergerakan IHSG. Terlebih ini juga arahnya sudah menuju ke area negatifnya. Untuk statistik secara RSI juga, MACD juga sudah head cross, sebelum nantinya mungkin akan menguat kembali ya. Jadi IHSG mungkin potensinya melemah dulu sebelum nanti kembali menguat dan bisa ke area 7.000 lagi ya. Ini sebelumnya juga di area 7.000-an teman-teman ya. Oke, akhir-akhir ini belum ada sentimen bagus ya terkait pergerakan IHSG. Tapi nggak apa-apa, kita tetap punya list-list saham yang mungkin justru bisa dikoleksi ketika market merah. Oke, teman-teman, yang pertama kita punya BBNI. Dari perbankan dulu ya, kita punya BBNI. BBNI sempat Noel aja di sini ya, di area terendahnya di 8675 ya. Kemudian kembali menguat dalam beberapa hari terakhir sudah dengan posisi yang cukup oke. Secara candle juga kencang-kencang semua, secara stochastik kembali menguat, masih di golden cross. RSI juga oke. Pergerakan BBNI terdekat mungkin 9.000 dulu ya. Pergerakan BBNI terdekat 9.000 dulu. 9.100 harusnya ya untuk resistnya terdekat 9.100. Hari ini pergerakannya untuk BBNI tertahan di EMA 60-nya. Untuk kemudian nextnya ada di 9.300 resistnya dan juga 9.500 pergerakan BBNI teman-teman. Ya, secara ininya ada akumulasi cukup banyak, jadi masih cukup oke pergerakannya. Kita coba cek secara asing. Ya, ada akumulasi 2 hari ke belakang ya teman-teman ya untuk pergerakan BBNI, jadi masih cukup oke. Target terdekat 9.100, target agak jauhnya di 9.300-an pergerakan BBNI teman-teman ya. Oke, yang mau entry di mana? Entry bisa antri tipis sampai dengan area sini ya, 8.950. Kalau mau spek buy bisa HK sih, cuman tetap nggak disarankan HK ya, terlebih untuk pergerakan Big Bang. Sampai dengan 8950 aja. Untuk supportnya dia ada di 8825 nya, dan terakhir lah supportnya di 8650 pergerakan BBNI. Kemudian kita punya pergerakan BBCA. Kenapa dua ini dibahas? Karena melihat dua yang lain, Big Four yang lainnya udah ATH dan mereka yang belum ya. Ini mau ATH tapi nggak jadi nih, cuma Noel doang nih untuk BBCA. Oke, untuk BBCA hari ini melemah ya, melemah 9150. Target peluhannya sampai area 9050-annya ya, sampai dengan area 9000, mungkin bisa sampai 9025-nya pergerakan BBCA sebelum nantinya kembali menguat, menguji kembali ke area 9300-an juga, karena BBNI BBCA ini areanya udah area 9000-an terus ya. Oke, ini banyak yang buangan memang. Untuk ini kita lihat di sini sekuritas yang sell juga nggak lebih banyak, jadi lebih banyak memang masif untuk buang. Ada ZP udah buangan, kita coba tunggu aja beberapa hari ini untuk ZP, mungkin sampai ya mau habis barangnya ya sebelum nanti. Biasanya kalau ZP tuh buangnya langsung blek banyak, terus akumulasinya juga langsung gitu ya, jadi agak langsam juga mereka nih, apa lamsam ya, jadi agak langsung blek gitu. Jarang untuk antir-antir untuk pergerakan ZP atau Maybank Sekuritas ya. Kemudian untuk pergerakan asing memang ada buangan, dari kita lihat di situ ada ZP ya. ZP kalau total di sini dia buangan berapa nih? 127, YU-nya 37 ya, 150-an benar di sini. Kita lihat di sini net sell-nya juga 150-an miliar. Jadi memang mereka masih untuk buangan. Targetnya sampai di 9.000-an lah ya, 9.000 untuk pergerakan BBCA. Di bawah 9.000 gimana? Justru lebih asik tuh, bisa koleksi barang lebih banyak harusnya ya, pergerakan BBCA. Oke, kita punya beberapa sektor yang sebenarnya cukup menarik. Ada dari pergerakan batu bara ya. Coba saya bahas dulu dari Doit. Delta dunia makmur ya.
Nih, secara tren dia terus meningkat, udah cukup lama meningkatnya. Ini kalau kita lihat dari Mei ya, akhir Mei udah kencang terus. Gini, ini kalau sekilas, ini ada resist di sini di area 400-an, belum ketembus dan tertahan di area makrosnya. Pergerakannya tetap menguat. Stokastiknya ada golden cross, makanya kemarin ada penguatan, menguat 2,6%. Sorry. Ya. Ini ada akumulasi. Nah, ya, ZP suka gitu ya kalau buang barang tuh. Langsung blek gitu, langsung blek ya. Tapi ada akumulasi dari BK, ada CC, ada AK, ada LG juga teman-teman yang melakukan akumulasi. Tapi Doi ini tetap menarik karena Doi itu setahu saya areanya harusnya bergerak di 400-an ya. Ya, mulai banyak tuh harusnya di area 400-an. Dan ini sedang menguji, udah cukup lama dia turun ya, 2022 turun dari pertengahan kemarin. Jangka menengahnya harusnya dia bisa break ke atas 400-an kembali karena Doit itu seharusnya di wilayah 400-an sepenglihatan kita Doit itu udah harusnya di wilayah 400-an. Oke. Coba kita lihat secara asing apakah ada akumulasi. Ya, ada akumulasi ya, cukup kencang juga ini di 392. Teman-teman yang mau masuk gimana? Yang mau masuk bisa antri aja dulu sampai di sini ya. Sampai 374. Support pertama dia ada di 350 ya, 374 sampai 350 bisa melakukan entry bertahap aja. Lah supportnya di 340 lah, 340 nanti dia bergerak terus naik ya. Agak jauh memang untuk pergerakan Doit ini untuk target-targetnya. Tapi sebelum dia bisa break resistnya harusnya masih terjaga ya. Kalau yang di sini kan turun, kemudian targetnya di mana dia break dulu MA100-nya. MA100 sekarang udah break, udah dipastikan untuk channelnya uptrend. Nextnya di 400-an. Oke, Doit. Kemudian ada PTBA, saham batubara milik BUMN. Penutupan kemarin juga dilihat menguat ya. Pergerakannya menguat 1,46%, closingnya di 2780. Ini ada area apa ya? Area sideways-nya harusnya ya. Kita lihat ya ada akumulasi cukup banyak, ada LG, ada AI, ada BK, ada YP ya yang buangan di sini. Kita lihat lokal-lokal semua. Ya. PTBA targetnya di mana? Terdekat sini aja dulu deh, 2900 lah, 2900 ya di sini ya. 2880 sampai dengan 2900 lah untuk pergerakan PTBA sebelum nantinya kembali menguat. Targetnya di mana? Tutup gap. Udah, kalau PTBA targetnya tutup gap. Nih. Nih kalau kita lihat di sini ya. Bahkan setelah nanti dia balik ke sini, sebelum pembagian dividen itu masih ada gap lagi belum tutup di sini nih. Di area 4100-an. Ya, jadi masih cukup oke. Kalau secara volume memang masih belum terlalu besar ya untuk pergerakan PTBA, tapi tuh tetap menarik PTBA-nya ya. Oke, PTBA begitu. Kita lihat secara asing apakah ada. Ya, ada akumulasi. Memang PTBA ini agak panjang ya. Kenapa? Dividennya kan gede bos kan gitu ya. Dividennya kan gede. Oke. Pergerakan PTBA targetnya mana? Targetnya tutup gap. Kemudian sahamnya Pak Menteri, Adaro Energi. Adaro kemarin berhasil break di atas MA 60-nya, secara swastik udah golden cross. Secara MACD masih pelemahan dikit ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk Adaro targetnya di mana? Ya ini 2400 ini udah support nih, harusnya support pertama. Next support berikutnya last support ya, kita langsung bikin aja last supportnya sini nih teman-teman ya. Last supportnya 2340 lah, 2340 sorry, ini gak miring-miring dikit nggak apa-apa lah. Targetnya gimana? Nah targetnya gini nih, bikin apa nih, bikin Scenario triangle ya, ada segitiga gitu targetnya ke sana. Cukup jauh untuk pergerakan Adaro. Tapi untuk resist pertamanya kita kasih aja di 2600-an ya, di sini 2600-an. Support pertamanya bertempatan dengan MA-nya. Intinya kalau dia bisa berhasil break MA 200-nya, MA 100-nya oke. Ini MA 100 ya, MA 100. Berarti oke pakai banget. Ada akumulasi, ada BB, ada BK, ada AK masuk. Ada BK, ada AK masuk. Coba kita lihat secara pergerakan foreign. Ya, ada akumulasi sedikit tipis. Kalau total 2 hari ke belakang udah 11 miliar masuk ya.
pergerakan Adro targetnya 2600 dulu deh yang terdekat. Oke, next kemudian teman-teman, kita beralih sedikit. Nah, nih udah kelihatan ya, big akumulasi. Oke, ada BMTR, meskipun di sini kita lihat yang menggerakinnya lokal dari PD, EC, PD, EP, CC, XL, ada BK dikit ya, ada SC, ada Z, ada SZP, ada SK. Lokal yang buangan ada AK, YP, KK nih Philip ya. Iya, Philip bener ya. Ada Philip. Oke. Pergerakan BMTR hari ini cukup oke. Kenapa? Karena setelah dia buangan cukup kencang 11%, hampir ARB, kemudian hanya Noel aja di MA 100 dan mantul. Ya, ini menunjukkan saham-saham yang harusnya bisa pullback nih gitu ya. Targetnya di mana? Tetap target jauhnya 374, resistnya supportnya di sini dulu 304 bertepatan dengan MA 100-nya. Secara swastik sudah oke, masuk. Target terdekatnya di sini aja dulu deh, sini nih ya. Oh ini pas ada, ini ada tandanya juga. Kemudian itu bertepatan dengan di sini nih ya 336. Untuk sekarang harganya di 326, 3326 ke 336 juga lumayan ya. Udah lumayan tuh, berapa persen sih, coba kita ukur. Oh sorry, 326 bos, 326 ke 336 tuh udah 3%-an lebih nih, udah lumayan. Pergerakan BMTR targetnya di situ dulu yang terdekat. Untuk target jauhnya 374 teman-teman ya. Pergerakan BMTR tadi udah kita lihat sendiri, akumulasinya banyak meskipun didominasi oleh bandar lokal, berarti lokalnya juga oke nih, bisa ngangkat harga juga gitu kan. Kita tidak bilang asing terus enggak, tapi selama dia juga oke, kita juga bilang itu oke ya, meskipun secara pergerakan foreign nih banyak yang buang ya, tapi lokalnya lebih banyak yang masuk ya. Kalau kita lihat di sini totalnya juga, meskipun belum dalam miliar, yang miliar baru belum dalam banyak banget nih, tapi PD masuknya cukup banyak PD. Kemudian ada SMA. Oke, SMA ini udah kita bikin ya, resistnya di sini 174, supportnya di mana? Supportnya 133 ya. SMA kalau yang mau pelan-pelan antri bisa perhatikan sampai dengan 137 sampai dengan 133 untuk wilayah entry-nya. Targetnya di mana? Targetnya MA60 dulu ya. MA60 157, baru nanti kalau dia berhasil kuat areanya 178, sebelum nanti untuk SMA ini juga udah melandai di bawah cukup lama ya untuk pergerakan swastiknya. RSI juga udah mulai masuk wilayah negatifnya meskipun buangan cukup masif. Justru itu bisa diperhatikan wilayah entry-nya, karena SMA harusnya wilayahnya di 200-an. Nih. Sudah turun sejak Maret, sudah 3 bulanan lebih. Jadi harusnya untuk SMA mungkin targetnya tetap wilayahnya di 200-an. Oke. Ya, buangannya DP, YP, LG. Oh, MG buangan teman-teman ya, MG. Oke, enggak apa-apa. Tapi BK mulai masuk, AK mulai masuk, pelan-pelan tipis-tipis saja. SCMA ya, SMA ya masih buangan secara asingnya. Tetap targetnya di situ teman-teman ya, sudah kita kasih resist dan supportnya. Kalau di luar itu ya keluar dulu aja gitu. Ada minus pasti nggak langsung semuanya bisa plus ya, tapi semoga nanti dengan sabar, dengan manajemen yang baik, itu bisa memberikan cuan buat teman-teman semua. Oke. Next kita punya CTRA, masuk ke wilayah properti ya. Saya masih tetap senang dengan properti ini. Ini udah kita gambarin beberapa teman-teman ya. Untuk targetnya TP1-nya di mana? Di sini. TP1-nya 1115 lah ya. Kemudian TP2-nya 1150 sebelum balik ke 1200-an. Secara pergerakannya hari ini kembali menguat. Kemudian kemarin juga hanya Noel aja, hampir Noel bahkan ke MA 100-nya, masih tertahan di MA 60-nya 1105. Kalau untuk CTRA sendiri justru kita punya udah dari wilayah sini 900-an ya teman-teman ya. Dulu yang ikut kita udah lama, harusnya udah punya barang di sini ya. Sekitaran bulan-bulan Maret tuh udah punya barang, dan yang harusnya udah pada realisasi di sini. Tapi ini kita coba lagi untuk CTRA, coba kita masuk lagi. Selama tertahan di atas MA 100 masih oke. Berarti channelnya masih uptrend ya, channelnya masih uptrend. Kemudian untuk wilayahnya di mana? Wilayah entry-nya sama dengan 1100 ya. 1050 ya untuk wilayah entry-nya di sini berarti.
Ya, ini bertepatan dengan EMA-nya 1050. Targetnya di 1120 untuk pergerakan Ciputra. Kita lihat saat detektornya. Ya, nah ini. Kenapa masih menarik? Karena beberapa hari terakhir pergerakan properti ini didominasi oleh CC. Saya nggak tahu nih CC-nya CC individu atau CC institut ya, institusional. Tapi CC masuk beberapa kali cukup banyak juga di saham-saham properti. Ya, CC itu apa? CC itu Mandiri Sekuritas. CTRA. Nah, ini ya udah mulai masuk. Asingnya juga UKOE untuk pergerakan CTRA. Next, coba kita bahas USD sekalian. Harusnya masih CC ya. Ya, CC masih masuk. Ya, ini udah kita pantau cukup lama BSD, targetnya udah kena nih 1230 udah kena target. Coba kita kasih angka psikologisnya ya. 1250 deh, kena enggak nih? Harusnya kena sih ya, harusnya kena. BSD harusnya kena. Yang mau masuk di mana? Yang mau masuk sabar-sabar dulu sampai di sini 1150-nya. Sorry. Ini kan bentuk apa handle nih harusnya ya. Oh, cukup jauh ternyata. 1285 ya, harusnya 1285. Ketinggian. Nah, nih. Pas kalau dia ada break dari sini, targetnya di sini teman-teman ya. Berarti untuk target USD bisa nge-break dulu 1250. Target jauhnya di 1285, oke. Oke, masih cukup oke juga untuk pergerakannya USD. Ya, kemudian ini masih properti tapi ada pelemahan ya, ada pakuan. Selama dia masih di atas MA 100 masih oke. Ya, statusnya harusnya kita gambarin cukup panjang. Kenapa? Karena belum berhasil ngebreak terus di atas 510-nya untuk pergerakan pawon. Ya, distribusi CC ini buangan nih. Tumben CC udah keluar dari sini ya. Barang CC di berapa? 485 buangannya. Oke. Tapi untuk yang lain mulai masuk di 482, 485, 480 ya, rata-ratanya 483. Coba kita tarik cukup jauh untuk pergerakan pakuan ini dari Juni mungkin coba. Ya, Juni masih banyak barang di mana orang-orang rata-rata masih punya barang di 490-an. Kenapa? Karena target kita untuk pawon itu harusnya masih sampai dengan di 505 510-nya untuk pergerakan pawon. Justru bisa diperhatikan sebagai wilayah entry ya. Pawon secara asing ya ada buangan memang tipis tapi ya nggak apa-apa, masih cukup oke. Sampai 475 masih oke. Oke. Kemudian teman-teman untuk penutup saya punya bahasan dari AMRT. AMRT masih masuk di wilayah sideways-nya untuk targetnya di 2970 2980 ya. 3000 kita naikin, 3000 resinya belum di break. Pergerakannya masih tertahan di pergerakan MA 100-nya ya, belum kemana-mana. Kalau ada pelemahan justru perhatikan wilayah entry sama tidak break di wilayah 2500-an. 2550 lah ya, agak naik dikit 2550 sebagai wilayah entry-nya. Kemudian untuk targetnya di mana? Targetnya 3000. Sekarang pergerakan harganya di 2800-an, masih di middle-nya, di apa? Median di median ini di tengah-tengah ya. Oke, pergerakannya distribusinya cukup banyak. Tapi kalau saya nggak salah ini harusnya asingnya masih masuk cukup bagus nih. Nah, gini. Jadi kenapa AMRT menarik? Karena AMRT secara perlahan diakumulasi gitu ya. Jadi secara diam-diam tidak ada isu banyak. Nah, ini selebangan cukup banyak. Justru dia sejak Juli pertengahan awal ya kalau nggak salah ya. Ya, awal nih dia mulai diakumulasi teman-teman. Ini sempat dibuang dan mulai terus akumulasi sekarang ya. Akumulasi terus pergerakan AMRT. Oke. Targetnya mana? Sampai dengan di 3000-an. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Ada beberapa saham yang justru bisa kita harapkan ngasih cuan ke teman-teman semua ya. Ngasih cuan teman-teman semua biar selalu ngasih hal kebaikan buat teman-teman ya. Untuk bahasan-bahasan yang udah kita bahas. Oke. Mungkin itu teman-teman beberapa picklist kita untuk perdagangan mulai besok ya 7 Agustus sampai dengan minggu ke depan. Hati-hati karena pergerakan ISG masih akan melemah dulu, stay cash yang banyak. Wait and see dulu untuk wilayah-wilayah yang udah kita kasih titik-titik entry-nya bisa diperhatikan, gunakan manajemen dengan bijak teman-teman, jangan main HK-HK aja. Untuk yang mau spek ya bolehlah 1-2 kali, oke. Tapi tidak kita sarankan ya.
Mungkin hanya uji adrenalin, kadang ada orang yang harus diuji dan disalurkan hasratnya. Oke, mungkin itu teman-teman, salam cuan buat teman-teman semua dan see you.